Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaika Rosinugroho dari kelas C, program studi S1 Akuntansi semester pertama. Di sini saya akan menjalankan tugas proyek untuk UTS dari mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Pak Ade Adri Hendriadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas dari materi di setiap pertemuan. Dimulai dari pertemuan pertama dengan materi internet. Di sini saya diberi tugas oleh Bapak Ade tentang perkembangan internet, email, messenger, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan share screen. Nah, di sini eh, saya memilih untuk membahas tentang email. Kenapa? Karena eh, dalam tugas kita di kita disuruh untuk dalam penugasannya yaitu menjelaskan secara eksploratif tentang perkembangan internet, email, messenger, dan lain-lain. Jadi, pemilihan email ini karena saya rasa untuk selama ini saya menjadi siswa mahasiswa, email itu perlu untuk berkomunikasi dengan para guru, para dosen. Jadi saya memilih tentang email karena saya juga ingin tahu ternyata email itu apa dan bagaimana sih perkembangan email dari masa ke masa. Baik, saya mulai. Di sini email itu apa sih? Email, electronic mail, atau dalam bahasa Indonesianya surat elektrik, yang artinya email adalah metode komunikasi yang menggunakan perangkat elektronik yang mengirim pesan melalui internet. Jadi, email ini surat tempat wadahnya, surat menyurat secara elektrik. Kemudian saya memasukkan sejarah karena ini kan ditugaskan tentang bagaimana perkembangannya gitu. Jadi kita harus mulai dari awal, yaitu awal mulanya email itu ada dan siapa penemunya. Sini email ditemukan oleh Raymond Tomlinson, yaitu seorang programmer dari Amerika pada tahun 1971. Raymond pertama kali mengirimkan email hanya berisi tulisan Q, W, TYUIOP pada komputernya. Raymond juga menggunakan simbol and yang bertujuan sebagai penghubung email dan untuk membedakan dari mesin pengirim pesan lainnya. Sehingga sejak saat itu standar penggunaan email menjadi nama underscore pengguna nama underscore komputer. Nah, perkembangan email itu tidak berhenti pada era Raymond atau pertama kali saja ditemukan, lalu punah. Justru email semakin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini terbukti pada tahun 1975 ketika software pengaturan email ditemukan oleh John Vital. Berkat ia, email dapat memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Nah, di sini kita bisa tahu ternyata email ini ditemukan oleh Raymond Tomlinson yang mau membuat sebuah penemuan eh, mesin pengirim pesan yang beda dari yang lain. Jadi email lah yang ia buat. Nah, lalu apa sih perkembangan email itu tidak mudah dan pasti sangat panjang. Jadi dimulai dari tulisan yang berisi itu pada komputernya, kemudian standar penggunaan email yang menjadi nama pengguna nama komputer, kemudian ternyata perkembangan email sendiri tidak berhenti pada masa Raymond. Jadi eh, ternyata tahun 1975 pengetika software pengaturan email ditemukan oleh John Vital. John Vital ini membuat email bisa memenuhi lalu lintas internet hingga 75%. Jadi, ditemukan oleh Raymond, lalu dikembangkan oleh John Vital. Kemudian di sini ada kelebihan. Nah, kelebihan, kenapa saya memasukkan kelebihan dan kekurangan email? Karena saya juga ingin tahu kenapa sih email itu ada, pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan? Nah, jadi saya masukkan pula di sini kelebihan dan kekurangannya.
Yang pertama, menyediakan akses komunikasi yang cepat. Email dapat dikirim dengan cepat dan responsnya dapat disesuaikan saat penerima siap meninjau. Jadi, email ini kalau misalnya kita klik kirim aja, itu langsung nyampe ke si penerimanya. Jadi, dari pengirim ke penerima itu tidak membutuhkan waktu yang lama tidak seperti surat menyurat secara manual yang harus ke kantor pos atau apapun. Nah, responnya dapat disesuaikan saat penerima siap meninjau. Jadi, tidak ada tenggat waktu atau batas waktu untuk meninjau atau untuk membalas surat itu. Jadi, kapanpun kita mau meninjau suratnya, kita bisa dan dimanapun. Kapanpun, begitu. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan dan portabilitas, yaitu pesan-pesan dapat diarsipkan dalam folder komputer atau handphone, sehingga tidak perlu membawa banyak tumpukan folder. Jadi, kelebihan email ini kita bisa membuat folder di dalam aplikasinya. Kalau secara manual, kita tuh harus membawa banyak tumpukan folder yang berisi apapun, pesan-pesan apapun, atau lampiran apapun, dan itu akan menyulitkan dan tidak efektif karena harus membutuhkan banyak kertas, lalu untuk membawanya juga pasti berat dan membutuhkan banyak bantuan dari para pekerja. Kalau dengan email sendiri, kita bisa langsung membuat folder-foldernya di aplikasi tersebut. Jadi tidak perlu ada tumpukan folder yang banyak di meja kerja atau di meja belajar kita. Kemudian yang ketiga adalah hemat biaya. Jadi selain dengan biaya internet, email bisa dengan bebas mengirim apapun sebanyak yang diinginkan secara gratis. Jadi bisa dilihat juga kalau email ini kelebihannya itu nggak perlu bayar apapun kayak royalti kayak gitu nggak ada. Jadi cuma perlu biaya internet. Oke, di sini juga bisa terlihat ternyata kelebihan email tuh ada dan bisa membuat kita eh, tahu ternyata email tuh nggak cuma untuk mengirim pesan, jadi emang ada kelebihannya. Kemudian di sini ada kekurangannya. Yang pertama, rentan akan kehilangan. Jadi email dan informasi penting Anda dapat hilang hanya dengan kerusakan hard drive yang sederhana. Jadi untuk mencegah kita harus mencadangkannya. Nah, untuk dalam tidak bisa di kita tidak bisa juga menutup mata kalau yang berhubungan dengan internet-internet ini kadang akan hilang jika tidak mencadangkannya. Jadi kita tidak bisa teledor juga. Jadi kalau misalnya ada file penting, harus dicadangkan agar tidak ada kejadian file-file itu hilang. Nah, yang kedua dapat diakses oleh orang lain. Karena email dikirim melalui jaringan. Mungkin saja orang lain dapat mengaksesnya atau menerima secara tidak sengaja. Sebuah email dapat disadap oleh peretas sehingga bisa masuk kotak email orang lain. Nah, ini isu yang sangat sudah biasa dalam dunia internet. Karena internet itu bisa diakses oleh siapapun dan orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam menggunakan internet, yang sudah mengetahui ilmu-ilmu tentang internet itu bisa saja melakukan apapun di internet. Jadi tidak dapat memungkinkan juga kalau dalam email ini emailnya bisa diretas gitu. Yang ketiga, sulit untuk menafsirkan emosi sebab orang-orang cenderung memakai email seperti melakukan percakapan biasa. Jadi sangat mungkin terjadinya kesalahpahaman antar keduanya nih. Jadi kalau misalnya menggunakan email itu tidak seperti mengobrol dengan orang lain secara langsung face to face. Nah, kalau misalnya kita mengobrol dengan email, seperti mengobrol dengan teman, kita tidak bisa menafsirkan emosi dia beneran tertawa atau tidak, dia beneran marah atau tidak. Jadi, kalau misalnya face to face, kita bisa melihat dari ekspresi mukanya. Jadi, kita bisa menafsirkan emosinya. Nah, itu dia kekurangan dari email. Oke, sekian eh, penjelasan dari penugasan materi pertama tentang perkembangan email. Kemudian masuk ke temuan kedua. Sebentar. Di sini saya akan share screen tentang penugasan materi kedua.
Oke, di sini ada operating system. Jadi di materi kedua yang Bapak Ade jelaskan ada tentang materi software pertama atau perangkat lunak di bagian satu, di mana tugas kita diberi tugas untuk menjelaskan secara eksploratif layanan dari embedded system atau operating system. Nah, di sini saya memilih operating system karena saya merasa penasaran operating system itu kayak gimana sih, apa saja ilmu yang bisa saya tangkap tentang operating system. Jadi di sini saya memilih operating system. Nah, apa itu operating system? Sistem operasi atau operating system adalah suatu software yang diletakkan pada memori komputer yang bertujuan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer tersebut. Sebab tanpa sistem operasi, semua yang ada di komputer itu tidak bisa dijalankan. Sistem operasi sangat penting, bahkan sampai diibaratkan jika komputer tanpa sistem operasi bagai jasad tanpa ruh. Jadi, operating system itu ternyata sangat penting dan saya baru tahu ternyata komputer itu tidak bisa berjalan tanpa operating system. Jadi operasi sistem itu sangat penting. Yang kedua, di sini ada model operating sistemnya. Di sini saya juga mencari-cari ternyata operating system itu punya modul. Di sini ada user pertama, maaf, user pertama, user kedua, yang dimana mereka ke software, ada sistem software, application software yang kemudian diolah dalam operating system. Kemudian turun lagi ke hardware, CPU, RAM, dan I/O. Jadi, operating system ini tempat pengolahan semua data yang dari user pertama, kemudian ke sistem software, lalu barulah nyampe ke bagian hardware. Jadi, bisa terlihat juga ternyata operating system emang sangat penting untuk jalannya sebuah komputer. Kemudian di sini ada jenis dan contoh operating system. Kenapa saya memasukkan jenis dan contoh operating system? Karena setelah mendengarkan materi dari Pak Ade, saya melihat karena Pak Ade itu hanya memancing rasa ingin tahu kita melalui PPT singkatnya. Jadi saya di sini juga akan menjelaskan, ingin tahu dengan jelas, ingin tahu dengan lebih banyak tentang operating system. Jadi saya masukkanlah jenis dan contohnya. Yang pertama, sistem operasi tujuan umum, di mana untuk menjalankan banyak aplikasi pada hardware bisa dikerjakan secara bersamaan. Ternyata sistem operasi itu ada banyak dan ternyata memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang udah kedua, sistem operasi seluler untuk menjalankan aplikasi unik komputasi seluler atau berpusat untuk perangkat seluler. Kemudian yang ketiga, sistem operasi tertanam untuk perangkat yang membutuhkan tujuan khusus. Ternyata komputer itu memiliki eh, komputasi yang banyak seperti membutuhkan tujuan khusus atau nanti ada yang berpusat untuk perangkat seluler itu menambah pengetahuan saya kembali. Kemudian sistem operasi jaringan, operasi sistem khusus untuk memfasilitasi komunikasi dalam lingkup lokal. Kemudian yang terakhir sistem operasi waktu nyata, sistem fasilitasi dalam jangka real time. Nah, di sini juga saya bisa tahu bahwa operating system ini memang banyak jenisnya dan contohnya. Jadi saya bisa tahu juga ternyata emang komputasi juga banyak macamnya. Jadi dalam satu komputer ternyata memiliki perangkat-perangkat yang membutuhkan operasi sistem secara khusus. Jadi ada yang tujuannya untuk umum, ada yang seluler, ada yang tertanam, ada yang secara operasi jaringan, ada operasi waktu nyata. Nah, di situ saya jadi tahu ternyata operasi sistem itu memang cukup kompleks untuk menjalankan apa ya? Untuk menjadi jalannya suatu komputer. Kemudian di sini ada contoh operating system. Seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Ade dalam pertemuan kedua, saya juga masukkan contoh-contoh operating system untuk mengingatkan diri saya kembali. Ternyata
Operasi sistem itu punya contoh ya seperti Linux, Windows, Fedora, Arch Linux, BCD, dan lain-lain dapat dilihat di sini juga. Saya juga sudah menyantumkan sumbernya. Oke, jadi next yaitu layanan operating system. Nah, layanan ternyata operating system itu memiliki layanan juga. Setelah membaca berbagai website, ternyata saya juga bisa menyimpulkan bahwa operasi sistem memiliki layanan yang terdiri dari yang pertama pembuatan program. Ternyata pembuatan program itu membutuhkan operasi sistem. Kemudian yang kedua eksekusi program. Nah, setelah membuat program, ternyata untuk pengeksekusian program juga membutuhkan operating system. Jadi bisa dilihat ini ternyata operating system memang sangat penting untuk jalannya sebuah komputer. Kemudian pengaksesan perangkat I/O. Kemudian yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Kelima, deteksi dan pemberi tanggapan pada kesalahan. Yang keenam, akunting atau pencatatan. Nah, operasi sistem ini juga bisa terlihat bahwa untuk mengakses, membuat, atau mengeksekusi, bahkan untuk pencatatan, ternyata bisa semua karena baik lagi, seperti yang saya ulang-ulang katakan, ternyata operasi sistem itu sangat penting untuk jalannya komputer. Tanpa operasi sistem, seperti di awal, saya bilang bahwa komputer itu tanpa operasi sistem seperti jasad tanpa ruh. Gitu. Baik. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari tugas materi kedua yang dimana tentang software pertama, perangkat lunak bagian pertama. Eh, jadi dalam penugasan ini juga saya jadi tahu ternyata operation system itu memiliki jenis, memiliki contoh, memiliki peran penting dalam komputer. Di penugasan ini cukup membuka luas pikiran saya tentang operation system. Oke, masuk ke dalam materi ketiga, yaitu dari pertemuan ketiga tentang software bagian 2, bahasa pemrograman dan aplikasi. Di sini di materi ketiga, Pak Ade sebagai dosen pengampu menjelaskan tentang bahasa-bahasa pemrograman dan aplikasi, lalu memberikan tugas menjelaskan secara eksploratif aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode, desktop, web, mobile, atau AI. Jadi di sini eh, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Sebentar. Nah, di sini ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Jadi kenapa saya memilih AI? Karena AI ini cukup menarik perhatian saya karena di tahun 2023 ini AI berkembang dengan pesat seperti yang kita tahu. Dan memiliki banyak fungsi, banyak aplikasi yang dimana AI membantu semua pekerjaan manusia. Dan AI sendiri ternyata ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi cukup menarik dan saya cukup dibuat penasaran apa sih aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Nah, sini saya akan mulai menjelaskan tentang materi aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Nah, munculnya AI, Artificial Intelligence di tahun 2023 tentu saja akan mempermudah segala yang diperlukan oleh manusia. Salah satunya adalah untuk pencatatan keuangan. Fun fact, perkembangan awal AI ada pada tahun 1960-an. Peneliti sudah mulai mencoba untuk menerapkan AI dalam berbagai bidang, salah satunya akuntansi. Di bidang akuntansi ada Natural Language Processing atau NLP dan Robotic Processing Automation atau RPA. Nah, jadi ternyata AI ini tidak hanya membantu membantu dalam satu bidang, ternyata AI ini juga bisa membantu atau ada aplikasi yang
Membantu berbagai bidang. Contohnya, salah satunya yaitu bidang akuntansi. Nah, di sini ternyata saya juga baru tahu bahwa AI itu ternyata pengembangan awalnya tahun 1960-an. Jadi sudah cukup lama dan mungkin di tahun 2023 ini memang puncaknya perkembangan dari AI. Kemudian ada NLP dapat membantu dalam menganalisis dan mengolah dokumen keuangan seperti laporan tahunan atau laporan keuangan. Sedangkan RPA dapat membantu mengotomatisasi proses pekerjaan yang sama secara terus-menerus seperti pengelolaan faktur, rekonsiliasi bank, atau penggajian. Perkembangan AI dalam bidang audit memunculkan teknologi terbaru bernama Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS. CATS merupakan teknologi AI untuk membantu menyederhanakan proses audit menggunakan teknologi seperti analisis data, pembelajaran mesin, dan AI berbasis aturan. Auditor dapat mengotomatisasi tugas-tugas audit, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi masalah potensial dengan lebih efektif. Jadi, yang bisa saya tangkap bahwa dalam AI ini terdapat NLP dan RPA kan. Nah, NLP ini memiliki tugasnya sendiri yaitu untuk membantu menganalisis pengolahan dokumen keuangan seperti laporan tahunan dan laporan keuangan. Jadi dalam akuntansi memang bertugas untuk membuat laporan tahunan dan laporan keuangan. Jadi sangat membantu untuk para akuntan-akuntan atau audit untuk mengolah dokumen-dokumen keuangan. Kemudian ada RPA dapat membantu mengotomatisasi proses pekerjaan yang sama secara terus-menerus seperti pengolahan faktur, rekonsiliasi bank, atau penggajian. Nah, itu juga eh, contoh-contoh itu kan memang tugas dalam orang-orang yang berkecimpung dalam bidang akunting. Nah, adanya RPA tentu saja membantu untuk para orang-orang yang bekerja dalam bidang akunting gitu. Terus ternyata setelah NLP dan RPA berkembang, memunculkan teknologi baru di bidang audit yang bernama Computer Assisted Audit Techniques. Jadi, saya bisa tahu ternyata AI ini em, terus berkembang. Dari berkembang, 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 dan mewabah yang membuat orang-orang menggunakan AI dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang audit dan akunting ini. Jadi, eh, di sini juga terlihat bahwa Computer Assisted Audit Techniques membantu menyederhanakan proses audit menggunakan teknologi seperti analisis data, pembelajaran mesin, dan AI berbasis aturan. Nah, itu juga tugas-tugas seorang audit yang ternyata bisa juga dibantu oleh AI. Terus di sini juga dapat terlihat ternyata AI ini bisa membantu mengotominasi tugas audit, meningkatkan efisiensi, dan mengidentifikasi masalah potensial dengan lebih efektif. Jadi di garis bawahi itu ternyata dengan AI kita bisa efisien dan lebih efektif. Eh, AI ini menurut saya memiliki positif dan negatifnya. Jadi tidak bisa tidak bisa saya hanya melihat negatifnya seperti AI ini akan membuat para pekerja kehilangan pekerjaannya. Di bidang akunting ini orang-orang yang berkecimpung dengan akunting akan tergantikan dengan AI. Tapi di dalam sisi positifnya, AI ini bertugas untuk membantu. Jadi tergantung dari orang tersebut mau dibantu atau digantikan. Nah, jadi kalau misalnya penggunaan AI ini hanya untuk membantu, tentu saja akan memudahkan para orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keuangan. Selain em, membuat efektif dan efisien, AI ini tentu saja bisa membuat mudah para pekerja dalam bidang keuangan, bidang akunting ini. Jadi cukup banyak pertimbangan untuk menggunakan AI di masa sekarang.
Tapi mau nggak mau, kita harus menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita. Nah, di sini ada kelebihannya nih, menggunakan AI menghemat biaya dan operasional efisiensi. Jadi kalau misalnya mungkin untuk dalam bidang keuangan kan harus membuat laporan keuangan, laporan ini itu yang berhubungan dengan keuangan yang pasti secara terus-menerus berkala itu kan membutuhkan yang namanya kertas. Jadi mungkin menghemat biaya dan operasional efisiensi, apalagi kalau AI-nya itu gratis. Kemudian meningkatkan produktivitas. Jadi orang yang biasanya ada orang yang jika dimudahkan, misalnya dia dibantu oleh AI, jadi orang itu lebih produktif dan cepat menyelesaikan tugasnya. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan. Nah, ini juga kalau pelanggan itu kan ciri khasnya eh, dia meminta, lalu jadi permintaannya itu jadi dengan cepat. Itu saja itu meningkatkan eh, layanan para pelanggan, layanan untuk pelanggannya. Kemudian gaya kerja yang lebih fleksibel. Jadi dengan AI ini tidak hanya kita harus terus melihat laptop, melihat komputer di meja kerja kita, tapi ternyata kita bisa dimanapun, kapanpun menggunakan HP pun bisa. Jadi itu kelebihan menggunakan AI dalam bidang akuntansi. Kemudian di sini ada kekurangannya karena segala tentang AI itu ternyata ada positif dan negatifnya. Nah, di sini ada kepunahan pekerjaan. Hmm, ini juga isu banyak orang yang menolak bahwa AI ini harus apa ya, AI ini perkembangan AI ini ditolak oleh mereka karena ini lagi eh, kekurangannya itu bisa membuat kepunahan pekerjaan. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan lebih condong untuk menggunakan AI, otomatis yang kerja di perusahaan itu sedikit dong, dan lowongan pekerjaan juga mau nggak mau sedikit, dan itu juga jadi faktor bahwa bisa saja di masa depan para orang-orang yang bekerja di bidang akunting itu jadi sedikit dan mulai punah. Terus kemudian komitmen biaya yang lebih besar, modal maintenance. Jadi kalau misalnya menggunakan AI tentu saja harus ada modalnya karena ini kan teknologi dan harus ada juga pekerja yang memperbaiki dari sistem AI-nya juga karena AI ini kan sistem dan sistem itu berjalan nggak secara terus-menerus, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri jadi butuh modal. Terus kurangnya keahlian dari pihak akuntan dan auditor dalam menerapkan teknologi AI. Jadi nggak semuanya orang bisa menggunakan AI karena sudah terbiasa dengan pengolahan data secara manual. Terus habis itu perlawanan dari tenaga kerja yang masih aktif bekerja itu juga bisa membuat menjadi kekurangan dari menggunakan AI karena orang-orang menjadi sadar bahwa AI ini kok makin lama makin mengambil alih. Jadi terjadilah perlawanan dari tenaga kerja yang masih aktif bekerja gitu. Oke, itu adalah eh, penjelasan dari materi yang saya pilih tentang layanan eh aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Nah, masuk ke dalam materi keempat tentang materinya yaitu perangkat input dan output yang dimana Pak Ade menjelaskan tentang perangkat dalam dan perangkat luar, lalu memberi tugas secara eksplorasi menjelaskan perangkat input atau output yang sering digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang saya pilih dari perangkat input atau output yang saya pilih. Sebentar. Nah, di sini ada perangkat output headset. Jadi saya memiliki perangkat output dan
dan perangkatnya itu adalah headset. Kenapa? Karena saya cukup sering menggunakan handset karena saya suka mendengarkan musik dan kadang juga saya mendengarkan kuliah-kuliah online yang lewat Zoom atau Google Meet itu menggunakan handset. Jadi saya mau tahu lebih tentang handset dan dipilihlah saya memilih headset untuk saya jelaskan di sini. Ada headset. Dinamakan headset sebab digunakannya dengan ditaruh di atas kepala. Headset ini bisa disebut sebagai speaker telinga. Secara umum digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara ke perangkat komunikasi atau komputer secara bersamaan. Contohnya digunakan untuk video call, online meeting, telepon, dan lain-lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sebelumnya. Karena handset ini secara umum memang untuk mendengarkan suara. Jadi sangat membantu bagi siapapun yang suka mendengarkan musik, apalagi ingin mendengarkan musik gitu. Tapi takut bikin suara bising di buat orang-orang sekitar. Nah, handset ini membantu hal itu. Jadi apalagi ada yang tiba-tiba yang nelpon, terus ada lagi di kereta kan berdesak-desakan, ada orang banyak gitu kan. Gak mungkin kita mendengarkan telepon menggunakan speaker kan kalau misalnya nggak di speaker pasti suara dari yang nelpon kita itu kan nggak jelas. Jadi handset ini menjadi solusi untuk orang yang mau menelpon di tempat umum. Jadi terdengar jelas di telinga kita tapi tidak terdengar apapun di sekitar kita. Jadi tidak mengganggu orang lain. Nah, di sini handset memiliki dua buah koneksi yang dapat dihubungkan dengan sound card komputer dari segi konektivitas atau port. Kemudian koneksi pertama berfungsi sebagai input mikrofon dan koneksi kedua sebagai output speaker. Namun, sebagian besar headset sudah tidak lagi menggunakan konektivitas konektor ganda. Sudah banyak headset yang beralih ke fitur konektivitas Bluetooth dan USB bawaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dan telah menghasilkan banyak penemuan baru yang lebih efisien. Jadi, akhir-akhir ini memang handset yang berkabel panjang itu udah jarang ditemukan karena orang-orang menggunakan handset yang berbasis Bluetooth. Karena kalau pakai Bluetooth itu membuat ruang gerak kita lebih leluasa dan tinggal connect aja ke HP-nya atau ke laptopnya menggunakan Bluetooth. Karena kalau misalnya pakai tali, jadi mungkin ada orang yang mau olahraga, tapi mau mendengarkan musik juga. Kalau misalnya kita pakai handset yang ada talinya, mungkin pergerakan untuk olahraga itu akan tidak leluasa dan takut terbelit nanti di tangannya atau di badannya atau di kepalanya malah. Jadi eh, handset ini semakin ada perkembangan zaman jadi menggunakan pakai Bluetooth atau masih ada juga sih orang yang memakai USB bawaan atau pakai tali yang masih ada tali kabelnya itu ada tapi tidak sebanyak orang yang pakai headset pakai Bluetooth. Next, nah di sini saya menaruh juga sejarah singkat. Jadi saya juga ingin tahu siapa sih yang membuat handset dan bagaimana sejarah dia membuat handset. Nah, ternyata yang bikin handset itu namanya Nathaniel Baldwin, mahasiswa Stanford University yang merupakan orang pertama yang menemukan handset pada tahun 1910. Sayangnya, penemuannya itu tidak mendapat banyak perhatian dari publik. Baldwin sendiri awalnya memang tidak berniat untuk memproduksi temuannya tersebut secara massal, hingga mendapat perhatian dari tentara Amerika. Mereka pun menggunakannya untuk Perang Dunia I. Maka diproduksilah sebanyak 100 buah yang juga menjadi langkah awal Baldwin untuk memasarkan barang temuannya. Minat masyarakat mulai meningkat sampai pada momen handset digunakan oleh para pilot di dunia penerbangan pada 1961. Seiring berjalannya waktu, handset pun semakin berkembang seperti sekarang. Pada tahun 1970, handset mulai dipakai sebagai alat telepon, kemudian teknologinya terus dikembangkan seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi seluler, hingga akhirnya lahirlah headset nirkabel berbasis Bluetooth pada tahun 2000. Nah, di sini saya juga bisa melihat bahwa Nathaniel ini mungkin hanya iseng, hanya ingin tahu bisa nggak ya dia membuat sebuah penemuan untuk mendengarkan suara. Mendengar suara, jadi awalnya
iseng, kemudian ternyata dia dilirik oleh tentara Amerika yang mungkin pada saat itu ada worldwide atau Perang Dunia Pertama, dan ternyata temuannya ini bisa berguna untuk peperangannya nanti, untuk para tentara-tentaranya nanti, hingga dicobalah memproduksi 100 buah, lalu masyarakat melihat, kemudian berkembang, dipakai oleh para pilot, terus juga seiring berjalannya waktu dipakai sebagai alat telepon. Kemudian di tahun 2000 ini sampai sekarang sudah banyak juga handset digunakan untuk berbagai macam hal gitu. Jadi Nathaniel ini sangat luar biasa menurut saya karena bisa menemukan sebuah barang yang tidak disangka-sangka ternyata ada loh barang yang bisa mendengarkan suara tapi orang-orang sekitar tuh nggak bisa dengar gitu. Cukup keren. Nah, di sini juga saya memasukkan, saya kan penasaran gimana sih bentuk-bentuk handset dari tahun ke tahun. Ternyata di tahun 1914 tentara-tentara Amerika menggunakan handset seperti ini. Ternyata ini bentuk handset pertama gitu. Kemudian tahun 1961 ternyata mulai berevolusi bentuknya seperti ini. Kemudian tahun 1970. Nah, yang ini mungkin dipakai untuk para pilot tadi yang saya sebutkan. Kemudian tahun 1970 ini yang baru dipasarkan kepada orang-orang untuk telepon. Karena bisa terlihat di sini kabelnya itu seperti bentuk kabel telepon yang pada saat itu telepon baru ada, pokoknya seperti bentuk kabel telepon yang telepon ring kayak gitu yang zaman dulu. Kemudian di tahun 2000 sampai sekarang bisa terlihat ada banyak sekali bentuk handset-handset yang udah tidak ada kabel panjang seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian di sini saya juga penasaran apa sih bagian-bagian dari handset tuh ternyata ada foldable hinges. Di sini ada adjustable headband, ada MMJ connectors, ada di sini juga di kabelnya ada mikrofon, ada volume, volume minus, multifunction button, volume plus. Jadi kalau menggunakan kabel itu bisa mengatur volume keras apa enggaknya, dan baru-baru ini saya juga baru tahu kalau handset yang menggunakan Bluetooth itu bisa diatur volumenya baik dari handphone atau komputernya atau dari eh apa ya, kayak button di sini ada tombol jadi di headbandnya itu ada tombol mau naikin volume apa enggak atau pokoknya apapun itu sudah sangat canggih di zaman sekarang itu handset. Nah, oke, jadi itu adalah informasi-informasi yang saya dapat ketika mencari tahu tentang perangkat output handset. Sungguh sangat membantu dan saya menjadi tahu informasi banyak sekali informasi tentang handset. Poin yang kelima tentang materi perangkat media penyimpanan yang tugasnya itu harus menjelaskan secara eksploratif perangkat media yang sering digunakan. Nah, di sini saya memilih untuk sebentar. Nah, di sini saya memilih untuk mencari tahu tentang perangkat penyimpanan media yang sering saya gunakan yaitu flash disk. Nah, kenapa flash disk? Karena saya cukup tidak asing dengan flash disk, walaupun saya masih belum punya flash disk, tapi saya sudah sering melihat orang-orang menggunakan flash disk dan sudah tidak asing lagi dan sudah tahu juga flash disk itu tempat penyimpanan data dari komputer terus ke flash disk gitu. Nah, di sini juga saya jadi penasaran ternyata flash disk itu gimana sih, apa sih, gimana fungsinya gitu. Nah, kita tahu nih tentang flash disk. Flash disk adalah salah satu perangkat keras hardware untuk menyimpan data.
Kapasitas isi flash disk bermacam-macam, mulai dari kecil hingga besar. Bentuk flash disk kini semakin beragam, mulai dari kotak, bulat, kartu, bahkan boneka. Flash disk juga sering disebut sebagai flash drive. Nah, setelah mencari tahu dari sumber kumparan ini, eh saya jadi tahu juga kalau ternyata flash disk ini tuh punya kapasitas isi yang ada yang kecil, ada yang besar, ternyata bermacam-macam. Apalagi yang bikin terkejut juga, ternyata flash disk ini punya berbagai macam bentuk. Ada yang kotak, bulat, kartu, bahkan boneka. Karena setahu saya flash disk itu hanya bentuknya seperti ini. Saya hanya tahu flash disk itu bentuknya seperti ini. Jadi saya juga tahu ternyata flash disk sering disebut dengan sebagai flash drive. Oke, lalu di sini ada sejarahnya. Kenapa saya milih untuk mencari tahu tentang sejarahnya? Karena saya ingin tahu bagaimana latar belakang cerita sebuah barang itu ditemukan dan siapa penemunya gitu. Di sini penemu flash disk itu ternyata Dr. Fujio Masuoka. Beliau warga negara Jepang yang lahir di kota Takasaki, Gunma, Jepang pada tanggal 8 Mei 1943. Nah, di sini juga saya cukup terkejut karena yang menemukan flash disk ternyata orang Asia, orang Jepang. Karena yang tadi sebelum-sebelumnya ditemukan barang-barangnya ditemukan oleh orang Eropa, orang Amerika. Jadi di sini ternyata orang Asia, Bapak Dokter Fujio Masuoka ini ternyata menemukan barang yang dipakai oleh seluruh dunia saat ini. Nah, oke, lanjut. Aktor utama sudah tentu sang ilmuwan Dr. Fujio Masuoka beserta partnernya Soji Arizumi yang telah diketahui dialah yang menamakan Flash. Sifat Dr. Fujio Masuoka yang ambisius menjadikan hasil eksplorasinya membuncah. Sekitar tahun 1972 dan 1984, Masuoka mulai membuat terobosan baru, yakni dengan membuat pasangan sel memori dinamis dengan struktur polisilikon ganda. Namun pada tahun 1977, ia dipindahkan ke divisi semikonduktor Toshiba dan berhasil mengembangkan sebuah memori 1 MB RAM. Nah, di sini juga bisa terlihat ternyata eh, ilmuwan Dr. Fujio Masuoka ini ternyata ambisius dan membuat apa ya, memiliki hasrat untuk mengeksplorasi ada nggak sih barang yang bisa menyimpan data tapi mudah dibawa kemana-mana. Nah, di sini juga perjalanan dia dalam membuat flash disk tidak sebentar dan tidak mudah juga. Dari dia divisi ke divisi juga dipindahin, padahal lagi mencoba mengembangkan sebuah terobosan baru. Kemudian lanjutannya pada tahun 1980, Masuoka kemudian dialihkan ke divisi produk rekayasa memori Toshiba untuk mengembangkan memori flash. Namun setelah itu pada tahun 1984 ia malah digeser ke divisi desain memori rekayasa Toshiba yang mana ia mulai menyempurnakan dan mematenkan memori flash NOR. Setahun kemudian, Masuoka mulai mengembangkan flash memori 256 KB dan berhasil mengembangkan proyek lain yakni non-type flash memory yang merupakan cikal bakal lahirnya flash disk. Nah, ternyata ambisi Dr. Fujio Masuoka ini sangat patut diacungi jempol karena dia bisa membuat cikal bakal lahirnya flash disk yang pasti tidak mudah untuk dikembangkan apalagi di tahun 1900-an. Dan perjuangan dia dalam membuat penemuan ini juga terlihat dari bagaimana sulitnya tuh dari dia dipindahkan dari divisi ini ke divisi itu. Padahal kan dia lagi menyempurnakan penemuannya. Jadi saya cukup terkesan dengan ambisi Dr. Fujio Masuoka dan cukup sadar bahwa kalau kita bertekad untuk melakukan sesuatu dan kita terus terus bertekad untuk melakukan itu, untuk menemukan barang itu, pasti akan membuahkan hasil yang baik, bahkan lebih baik dari ekspektasi kita. Gitu. Kemudian di sini saya juga mencari tahu fungsi flash disk. Karena yang saya ketahui hanya flash disk itu hanya untuk penyimpanan data dari laptop ke flash disk gitu.
Nah, di sini flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan data dan media untuk memindahkan data-data yang ada pada flash disk dengan berbagai format dan kapasitas yang cukup besar. Flash disk juga dapat menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi yang bersifat portable. Nah, ternyata flash disk ini nggak hanya buat memindahkan data gitu, ternyata juga bisa menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi yang bersifat portable. Nah, saya juga baru tahu akhir-akhir ini bahwa flash disk ini juga ada yang bisa digunakan untuk dari HP gitu. Jadi buat kan HP itu dan laptop itu kan penyimpanannya terbatas. Jadi butuh sebuah alat untuk menyimpan data yang tidak mau dihapus. Apalagi yang punya HP misalnya di galerinya penuh dan sayang buat ngapus foto-foto itu. Jadi ada flash disk yang memang khusus untuk HP dan buttonnya itu dari button yang USB buat ngecas HP itu. Jadi saya baru tahu ternyata flash disk itu ternyata bisa begitu juga. Terus apalagi bisa menjalankan berbagai aplikasi dan sistem operasi yang bersifat portable. Dan ternyata flash disk juga, saya juga mau tahu nih perkelebihan dan kekurangannya itu apa sih? Ya, ternyata di kelebihannya tuh yang pertama mudah dibawa kemana-mana sebab ukurannya kecil. Terus yang kedua dapat digunakan selama bertahun-tahun selama digunakan dengan baik dan memorinya masih berfungsi. Kemudian yang ketiga kapasitas penyimpanan data yang besar dan bervariasi. Kemudian yang keempat mudah digunakan karena hampir semua komputer dan laptop memiliki port USB. Oke, di sini kelebihannya ternyata banyak juga dan ternyata juga bisa digunakan selama bertahun-tahun selama emang kalau flash disk itu masih bagus dan memorinya masih berfungsi gitu. Nah, tapi di sini juga ada kekurangannya. Flash disk itu yang pertama kurangnya mudah hilang karena ukuran kecil, jelas. Karena kalau misalnya lagi orangnya yang cukup teledor gitu. Jadi kalau misalnya lupa barangnya taruh mana, udah kecil, lupa dia mudah hilang. Terus yang kedua, jika sering dicolok cabut paksa, maka memori dan controllernya bisa rusak dan merusak data yang disimpan. Kemudian ketiga, kecepatan menulis data tergantung pada port USB yang digunakan. Nah, di sini juga saya sudah menyantumkan sumber-sumbernya, yaitu saya menggunakan website kumparan untuk mencari tahu info-info tentang flash disk. Nah, dari kekurangannya ini, ternyata kalau dicolok cabut paksa itu memori dan controllernya ternyata bisa rusak. Kemudian yang ketiga itu kecepatan menulis dan data tergantung pada port USB yang digunakan. Ternyata ada minus yang tidak saya ketahui dan setelah mencari tahu, oh ternyata begitu gitu. Jadi saya jadi paham kekurangan dari flash disk. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari penugasan dari materi kelima tentang perangkat media penyimpanan. Nah, sekarang masuk ke dalam materi yang keenam, di mana Pak Ade menjelaskan tentang perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. Dan di sini diberi tugas tentang fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Nah, saya akan share screen lagi. Oke, fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Untuk pembahasan kali ini, saya cukup tertarik juga. Eh, apa sih? Saya juga penasaran fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi, karena dari program studi saya kan mahasiswa akuntansi. Jadi pengen tahu nih fungsi komputer di masa depan keuangan tuh kayak gimana. Saya di pendahuluan dulu. Komputer dapat diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang satu sama lain saling bekerja sama, terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data input, lalu mengolah data proses tersebut dengan menghasilkan informasi output. Komputer sendiri memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pasalnya, komputer ini sangat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan digital. Kemudian, nah,
Komputer sendiri pun berpengaruh dalam bidang keuangan atau akuntansi. Berikut penjelasannya. Di sini saya menggunakan sumber dari jurnal Akademia tentang manfaat komputer di bidang keuangan. Alasannya, dalam bidang ekonomi, kemajuan internet terutama pada aplikasi mesin pencari memudahkan suatu perusahaan dalam memilih target pasar dari perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi internet juga membawa suatu perubahan pasar, yakni saat ini transaksi penjualan dan pembelian tidak hanya dapat dilaksanakan secara langsung, tapi juga bisa melalui digital atau dunia maya, contohnya shopping online. Nah, di sini di bidang keuangannya bisa meningkatkan pasar karena kalau zaman dulu kan pasar hanya terdapat pasar, pasar tradisional yang harus membeli ke pasar contoh pasar Pemda gitu. Nah, kan ada orang yang malas atau yang pergi tuh hanya beberapa segelintir orang. Sedangkan dengan ada yang komputer. Nah, komputer ini kan canggih, terus memiliki internet juga. Nah, orang-orang karena banyak manusia-manusia pintar karena berakal, jadi ada aplikasi shopping online. Nah, dengan adanya shopping online memudahkan siapapun untuk berjualan, juga membeli barang-barang yang mereka inginkan. Nah, untuk di bidang keuangan tentu saja akan sangat membawa pengaruh baik karena nanti ekonomi suatu negara akan semakin naik karena eh, banyaknya perusahaan atau pedagang yang bisa membantu dalam penjualannya dari suatu negara. Kan banyak barang dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri melalui shopping online yang berbasis internasional. Tentu saja itu membantu negara dalam membangun dalam bidang ekonominya. Kemudian di bidang akuntansi, penggunaan komputer itu sangat penting sebab dapat mempermudah mengerjakan laporan keuangan. Manfaat komputer itu sendiri bagi anak akuntansi sangat banyak, antara lain dapat mengerjakan siklus akuntansi mulai jurnal, buku besar, neraca lajur, laporan keuangan, sampai neraca dan saldo penutup secara cepat dan akurat dengan menggunakan komputer berbasis akuntansi. Contohnya MYOB, Mind Your Own Business. Nah, jadi kan setahu saya komputer ini kan emang dibuat untuk menghitung. Nah, akuntansi itu kan emang kerjanya juga menghitung. Jadi sudah jelas komputer ini sangat dari masa ke masa kan dibutuhkan oleh para akuntan atau orang yang berkecimpung dalam bidang akuntansi untuk menghitung laporan keuangan atau segala macam tentang keuangan itu emang bisa dari berbagai komputer gitu. Dari masa ke masa komputer akan sangat berpengaruh dalam bidang akuntansi. Nah, di sini juga menggunakan contohnya mind your own business. Kemudian, adapun fungsi komputer untuk masa depan keuangan dan akuntansi. Nih, fungsi pertama, sistem komputer yang cepat. Dengan adanya fungsi ini, komputer membantu akuntansi untuk mencari informasi yang cepat, juga akurat dibandingkan sistem manual. Itu memang benar, karena fungsi komputer ini sangat membantu para akuntan karena kalau misalnya secara manual kita harus membuka buku besar yang lama, buku jurnal-jurnal yang lama. Nah, kalau misalnya dengan komputer kan kita pasti dari awal tuh bikin data. Misalnya di tahun ini kita membuat data laporan keuangan, lalu kita simpan di komputer. Kemudian di tahun depan kita ingin melihat laporan keuangan kita tahun ini menaik apa turun. Nah, kita bisa membandingkan dengan laporan keuangan di tahun kemarin. Nah, dengan komputer kita bisa secara efisien tuh bisa langsung mencari di komputernya. Kalau misalnya manual, pasti kan harus berupa folder, file-file pokoknya yang menggunakan kertas, dan pasti akan sangat rumit gitu. Apalagi kalau misalnya folder-foldernya ada banyak dan ingin mencari tahu laporan keuangan yang sudah dulu banget. Jadi itu fungsi yang pertama sangat membantu pada orang-orang yang berkecimpung dalam akuntansi. Dan yang kedua, fungsi volume hasilnya. Sebagai akibat proses pengerjaan yang cepat, maka volume transaksi yang dapat diolah menjadi jauh lebih banyak dan volume hasil yang dapat diperoleh juga semakin banyak. Nah, kalau misalnya fungsi volume hasilnya itu, jadi kalau misalnya tadi kan sudah disebutkan tuh kalau dalam komputer dan internet ini membantu
eh, orang-orang untuk berjualan online, membeli online. Nah, nanti kan volume hasilnya tuh lebih meningkat, lebih banyak volume hasil keuntungannya gitu daripada orang-orang yang berjualan secara tradisional. Jadi sangat membantu. Kemudian ketiga, pencegahan kekeliruan. Tingkat ketelitian komputer jauh lebih tinggi daripada ketelitian manusia. Oleh karena itu, pemakaian komputer akan sangat banyak mengurangi kekeliruan. Selain itu, sistem komputer juga dilengkapi dengan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kekeliruan. Nah, tingkat teliti komputer jauh lebih tinggi daripada ketelitian manusia itu memang benar. Dan manusia sendiri saya rasa harus memikirkan kalau komputer itu hanya untuk membantu mengurangi kekeliruan. Jangan jangan sampai komputer ini mengambil alih tugas-tugas pada orang yang berkecimpung dalam bidang akuntansi. Karena kalau mau bagaimanapun untuk mencegah kekeliruan ini komputer tentu sangat berguna. Terus selain itu, sistem komputer juga dilengkapi dengan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kekeliruan itu sangat betul. Kemudian ada posting otomatis. Bila kita menggunakan sistem akuntansi dengan komputer, maka posting akan dilakukan secara otomatis. Hal ini akan sangat mengurangi pekerjaan pembukuan. Pemakaian komputer menjamin posting dilakukan secara tepat. Jadi kalau misalnya cara manual itu membuat pembukuan itu akan sangat lama dan kadang nggak tepat waktu karena baik lagi itu kan manual. Nah, sedangkan kalau pakai komputer, komputer kan sudah canggih dan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk pembukuan. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai nih menyelesaikan pembukuan melalui komputer, di situ juga ternyata kita bisa setting. Kita harus posting besok, tapi kita besok ada kendala. Nah, dari komputer ini kita bisa hari ini kita bisa menyeting kalau pembukuan ini akan harus diposting besok. Nah, jadi tanpa kita tanpa kita harus posting secara manual, jadi komputer sudah melakukan tugas itu sendiri dan secara otomatis. Jadi, baik lagi ternyata komputer itu sangat membantu berfungsi untuk membantu para sistem akuntansi. Nah, kemudian yang kelima, pencetakan dokumen gratis. Di bidang akuntansi, sistem pemrosesan informasi akuntansi berbasis komputer banyak ditawarkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi para akuntan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji. Nah, eh, kalau misalnya secara manual, akuntansi itu pasti akan sangat lama karena ini kan kinerja manusia secara murni. Kalau misalnya secara manual itu kan murni manusia, jadi pasti membutuhkan proses yang lama dan pencetakan dokumennya juga lama gitu. Nah, kalau udah kalau dengan adanya komputer ini tentu saja dari masa ke masa bidang akuntansi akan sangat terbantu oleh komputer. Seperti tadi fungsi-fungsinya kan sudah bagus, fungsi-fungsinya juga sangat membantu untuk para orang-orang berkecimpung dalam bidang akuntansi bisa membuat pembukuan, laporan keuangan dan lain-lain. Jadi, dengan menggunakan teknologi komputer dan sistem informasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka dengan efisiensi, akurasi, dan keandalan yang tinggi. Oleh karena itu, adanya komputer dapat membuat bidang akuntansi dan keuangan mudah untuk mengelolanya di masa depan nanti. Sudah terjawab bahwa nantinya di masa depan komputer akan sangat membantu para orang-orang di bidang akuntansi, membantu perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya dengan efisien, akurasi, dan keandalan yang tinggi. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari materi ke-6 tentang tugas fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Oke, oke masuk ke
Pertemuan ketujuh yang baru saja kemarin Bapak jelaskan tentang materi komputer jaringan dan komunikasi data. Di sini tugasnya secara eksplorasi menjelaskan perangkat komputer jaringan. Nah, saya akan share screen lagi. Nah, perangkat jaringan komputer. Nah, di sini saya memberi pendahuluan kalau jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuannya adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga kalau komputer itu memiliki banyak jaringan, banyak topologi dalam jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, perangkat komputer jaringan. Di sini sudah gambaran seperti gambaran sudah diberikan dalam PPT Pak Ade. Di sini ada internet, router, client, server, hub, bridge. Nah, karena tugasnya harus menjelaskan secara eksploratif perangkat dari komputer jaringan itu sendiri, jadi saya memilih server. Sekarang telah banyak dikembangkannya berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Salah satu contohnya adalah server. Kenapa di sini saya bahas server? Karena server tidak asing lagi di telinga saya. Jadi saya ingin tahu server itu apa dan apa pokoknya informasi-informasi tentang server. Nah, server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Ternyata server ini ternyata memiliki sebuah bentuk fisik. Dan di sini saya jadi tahu bahwa informasi tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis server. Yang pertama ada web server. Web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Fungsi utamanya mengirim berkas yang diminta oleh pengguna melalui browser dengan protokol khusus. Nah, jadi untuk web server ini biasanya orang-orang yang menggunakan website tuh mau eh, mengakses foto atau mengakses apapun biasanya menggunakan web server. Terus yang kedua adalah mail server. Server ini melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Nah, di sini kayak contohnya email. Email tuh menggunakan mail server tuh, server bertukar pesan antara pengguna secara elektronik. Terus ada yang ketiga itu database server, jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Nah, kalau database ini berarti server yang eh, menerima permintaan kliennya untuk mengakses basis data server. Kemudian ada file server, jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk yang tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan lain-lain. Jadi, jaringan komputer di file server ini untuk mengakseskan di dalam laptop itu ada disk atau penyimpanan di mana berisi file, gambar, video, musik ternyata itu diolah atau disimpan dalam file server. Terus ada DHCP server yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Server merupakan jaringan yang menjalankan layanan penyewaan IP address dan informasi TCP/IP kepada klien. Terus yang keenam ada proxy server. Jaringan komputer yang memiliki peran sangat positif bagi pengguna. Fungsi utama proxy server adalah untuk mengamankan IP address pengguna saat menjelajah internet. Nah, proxy server ini cukup membuat saya sadar bahwa selama saya menggunakan laptop atau saya mengakses internet atau mau mencoba mendownload sesuatu melalui internet, pasti ada yang namanya
proxy atau pendeteksi pendeteksi IP, pendeteksi virus, pokoknya itu ternyata itu diolah oleh proxy server. Kemudian ada VTP server. Itu File Transfer Protocol. Server adalah sebuah protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan. Klien dapat meminta akses tukar menukar file melalui server. Nah, di sini file transfer protokol. Jadi, protokol internet yang memberikan akses data server pada satu jaringan. Jadi, kalau klien atau pengguna mau mengtransfer dari file kayak file pengguna ini mau ditransfer ke yang server lain itu bisa. Dan di sini fungsi dari VTP server karena dia protokolnya gitu. Terus yang terakhir ada game server. Jenis server yang terakhir adalah khusus untuk seorang gamer. Server ini dibuat untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik bagi para pengguna. Nah, game itu kan ada banyak dan ternyata server untuk game sendiri itu ada. Nah, kalau dengan adanya server game ini bisa mencegah adanya lag karena kalau misalnya banyak tuh game tadi saya baca kalau game game yang menggunakan multiple server kayak gitu pokoknya yang bukan game server lah itu tuh pasti bakal di gamenya tuh bakal banyak lag, banyak error gitu. Jadi kalau game server ini membuat para pengguna game itu bisa lebih nyaman memainkan game di perangkat komputer. Nah, di sini ada manfaat server juga. Yang pertama, keamanan datanya terjamin. Terus karena tadi kan ada proxy, ada server, apalagi tadi itu. Terus ada menghemat biaya untuk kebutuhan perangkat penyimpanan data. Terus ada manajemen data lebih mudah dan memaksimalkan kinerja antar tim. Nah, di sini juga ternyata terlihat kalau server itu nggak cuma buat menyimpan data, ternyata manfaatnya juga ada banyak. Karena server sendiri tadi kan jenisnya ada banyak. Jadi mau nggak mau manfaatnya juga ada banyak. Gitu. Jadi di sini saya juga bisa tahu bahwa server yaitu perangkat komputer jaringan yang eh, perangkat jaringan yang sangat berperan dalam eh, komputer jaringan atau komunikasi data. Jadi server ini saya jadi tahu ternyata kalau server tuh nggak ada labelnya tuh cuma server gitu. Ternyata server itu ada banyak. Jadi saya bisa tahu gitu. Terus ternyata manfaatnya juga ada. Kalau server itu ternyata tadi sebelumnya untuk keamanan data, manajemen data lebih mudah. Saya juga baru tahu tentang manfaat yang bagian itu. Oke, saya berhentikan. Nah, itulah semua penjelasan dari materi satu pertemuan satu sampai pertemuan 7 yang kemarin. Saya harap penugasan UTS kali ini bisa mendapatkan approve dari Bapak Ade karena saya sudah mencoba menjelaskannya secara dengan baik. Jadi saya juga sendiri bisa melatih skill berbicara saya, skill menjelaskan saya tentang materi-materi. Jadi petugasan project UTS ini juga ternyata sangat berguna untuk saya. Jadi, sekian adalah penjelasan dari semua materi-materi, semua tugas-tugas yang saya kerjakan dari pertemuan 1 sampai 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.